Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Septika Utari Nurani. Untuk NIM-nya di 2022 0801 335. Hari ini saya akan melaporkan untuk hasil penelitian pengembangan skala anemia dalam konteks pekerjaan di gudang online shop dengan menggunakan teori Chapman. Untuk pendahuluannya, latar belakang dari ahedonia sendiri adalah kondisi psikologis yang merujuk pada ketidakmampuan individu untuk merasakan kesenangan ataupun kepuasan dari aktivitas yang biasanya menyenangkan. Istilah ini banyak ditemukan dalam kajian psikotopologi, khususnya pada gangguan mood ataupun depresi. Namun dalam konteks non-klinis, seperti pekerjaan yang monoton, berulang, untuk gejalanya sendiri itu dapat berkembang, apalagi kalau tekanan psikologisnya tidak diatasi dengan baik. Dalam lingkungan kerja, para pekerja sering menghadapi rutinitas yang tinggi, beban fisik, keterbatasan interaksi sosial, dan juga yang lainnya. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan penurunan respon emosional positif serta munculnya gejala-gejala dari anedonia. Karena oleh itu, penting untuk kita memiliki alat ukur yang relevan dan kontekstual untuk mengukur anedonia di lingkungan kerja tersebut. Untuk landasan teorinya, definisi konseptual dan operasional. Secara konseptual, definisi di ahedonia didefinisikan sebagai kondisi psikologis yang ditandai oleh berkurangnya kemampuan individu untuk merasakan kenikmatan dalam aktivitas fisik, sosial, emosional, dan motivasional. Untuk secara operasionalnya itu sama, ada 4 dimensi, yaitu untuk motivasional itu ketidakmampuan merasakan dorongan atau inisiatif dalam pekerjaan itu sendiri. Di sosialnya itu ketidakmampuan merasakan kesenangan dari interaksi sosial. Untuk emosionalnya itu respon aktif positif yang tumpul atau menurun. Fisikalnya itu ketidakmampuan menikmati pengalaman fisik, yaitu seperti makanan, sentuhan, istirahat, dan sebagainya. Untuk metode penelitiannya sendiri, jenis penelitiannya itu merupakan eksploratif dengan metode survei untuk menggunakan alat ukur anedonia dalam konteks kerjanya. Subjeknya itu ada 55 orang pekerja ya di wilayah Jabodetabek untuk menjadi responden dengan usia di 20 sampai 35 tahun dengan masa kerja di 6 bulan sampai di 5 tahun. Instrumen penelitian sendiri itu menggunakan skala Likert ya untuk 40 item yang terbagi dengan 4 dimensi. Skala Likert itu menggunakan 5 poin dari yang pertama atau nomor 1 sangat tidak setuju sampai nomor 5 itu yang sangat setuju. Untuk ini contoh ciri-ciri dari alat ukur emosional ahendonianya. Untuk dimensinya sendiri itu ada 10 item dari per dimensi dengan total 40 item dengan komposisi yang 20 favorable, yang unfavorable-nya ada 20. Untuk pembahasannya sendiri, dia dalam uji validitas dilakukan korelasi Pearson atau item total dengan menyebutkan bahwa dari 40 item ada 36 item yang valid dan 4 yang tidak valid atau direvisi. Untuk uji reliabilitasnya sendiri itu menggunakan convert alpha dengan total skala alpha di 0,9. Yang per dimensinya itu di 0,8, untuk motivasional, sosialnya 0,8 juga, emosionalnya 0,8, fisikalnya 0,7. Statistik deskriptif dalam skor respondennya itu dapat ditotalkan di 126,5 dengan rentang skor di 98 sampai 178. Ini adalah pembahasannya. Untuk uji normalitasnya sendiri, dimensinya dengan dimensi tersebut dengan Kolmogorov-Smirnov-nya itu dari motivasional ada di 1,4, sosialnya ada di 1,007, emosionalnya di 0,6, dan fisikal di 0,5. Untuk uji homogenitasnya dia seperti ini. Dia
Nah, ini ada lagi yang korban alfa dari reliabilitasnya. Untuk kesimpulannya sendiri, penelitian ini mengembangkan instrumen skala berbasis 4 dimensi, termasuk kognitif, perspektif, sosial, emosional, dan fisikal. Melalui proses konstruksi dan uji validitas isi serta validitas empiris untuk analisis korelasi item total, skala menunjukkan kemampuan yang baik untuk mengukur tingkat ketidakmampuan individu untuk merasakan kesenangan dalam berbagai aspek kerja, baik secara kognitif, sosial, emosional, maupun fisik. Selanjutnya, uji normalitas menunjukkan bahwa memenuhi asumsi distribusi normal dan homogen dengan memungkinkan analisis yang lebih lanjut untuk lampirannya. Terima kasih.